Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Para sahibul Quran, para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melanjutkan amal-amal kita, menambah kebaikan-kebaikan yang akan kita bawa kelak menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Para pecinta Al-Quran maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang ke-17, surah Al-Isra ayat yang 106, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami turunkan secara berangsur-angsur kepada engkau wahai Muhammad, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar engkau membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan. Dan dia Al-Quran kami turunkan dengan bertahap. Para pecinta Al-Quran milik Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Quran kepada manusia secara perlahan-lahan, agar Al-Quran itu bisa dan dapat difahami dengan sepenuhnya, ditadaburi isinya, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kita dalam membaca Al-Quran, semangat kita dalam menghafal Al-Quran harus diiringi pula dengan semangatnya kita untuk memahami isi Al-Quran tersebut. Karena kejayaan, kebaikan umat-umat terdahulu, para sahabat bersama Rasulullah SAW adalah bagaimana mereka bersemangat, bagaimana mereka termotivasi dalam mengamalkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim yang sudah memiliki semangat untuk membaca Al-Qur'an, sudah memiliki semangat dalam menghafal Al-Qur'an, untuk kemudian bersemangat pula untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun yang kita amalkan mungkin tidak banyak, baru separuh Al-Quran, mungkin beberapa ayat, tapi keinginan kita untuk terus belajar, untuk terus memahami dan mengamalkan Al-Quran adalah sesuatu yang niscaya. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kehidupan kita. Adapun jika kita bisa untuk membaca Al-Quran dengan banyak, terus bisa pula untuk menghafal dengan banyak dan cepat, tentunya akan lebih baik jika kita barengi, kita iringi dengan memahami dan menghafal atau mengamalkan Al-Quran tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, di mana beliau di bulan Ramadan ataupun di selain Ramadan itu mampu untuk membaca Al-Quran dengan banyak di setiap harinya. Tentunya juga memahami apa yang beliau baca. Bahkan dalam satu riwayat beliau mampu mengambil 70 hukum, istinbat hukum dalam ilmu fikih 70 dalam satu malam dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagi kita yang mungkin sudah jauh dari generasi seperti Imam Syafi'i dan para sahabat, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk kemudian memahami Al-Quran dan mengamalkannya, agar Al-Quran itu tidak hanya kita baca, tidak hanya kita hafalkan, tapi betul-betul hadir dalam kehidupan kita. Demikian untuk materi kita pada hari ini.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.